Oke, hai, selamat datang di tutorial animasi. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin memberikan beberapa tips. Ini adalah tips ketika kita melakukan preparasi sebelum melakukan animasi. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita mengatur layout dari si Blender ini agar terlihat nyaman ketika kita melakukan kita hendak membuat animasi. Di sini segi kenyamanan sebenarnya tergantung dari teman-teman. Namun saya hanya ingin men-sharing bagaimana saya prepare untuk tampilan ketika saya akan mulai bekerja. Oke, ini adalah tampilan default dari si Blender ketika kita membuka Blender tersebut. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah factory settingnya ya. Sebenarnya di sini kita bisa memilih screen layout yang sudah disediakan secara default. Ya, ini adalah tampilan default. Di sini bisa kita baca dan di sini ada pilihan-pilihan seperti misalnya ini adalah 3D view full, hanya satu viewport, hanya 3D view aja di sini terlihat. Bisa untuk kalian preview misalnya seperti ini. Di sini sebenarnya sudah disediakan juga untuk banyak ya seperti video editing, UV editing, scripting dan ada pula untuk animation ya buat animator. Nah, kalau kita pilih yang screen untuk animation ini seperti ini kira-kira yang kita dapatkan bahwa di sini ada timeline. Di sini menu yang besar ini ada dropsheet dan di sini kita disediakan graphic editor. Namun kita kembali lagi ke menu default. Nah, buat kalian yang ingin membuat tampilan sesuai kenyamanan kalian sendiri, biasanya saya mengotak-atik dari tampilan default ini. Biasanya apa saja yang saya butuhkan ketika saya sedang mengerjakan animasi. Di sini ya memang terkadang kita butuhkan outliner ini, panel outliner ini. Namun saya rubah di sini untuk 3D view. Dan di sini saya rubah tampilannya menjadi view dari kamera dengan menekan 0. Lalu saya keluarkan panel yang ada di kanan seperti panel di sini dengan menekan N. Dan kita cari menu display di sini, kita buka. Nah, untuk tampilan dari kamera ini saya aktifkan only render, sehingga hanya benda yang akan terlihat pada tampilan render saja yang terlihat di sini. Lalu di sini ada background image. Biasanya kalau kita misalnya menganimasikan karakter untuk sebuah live action yang membutuhkan video live shot, membutuhkan live shot di belakangnya, atau kita membutuhkan referensi video, kita bisa checklist background image di sini untuk tampilan di belakangnya background image. Lalu kita add image dan di sini bisa kita masukkan foto atau
video guide, movie clip. Tinggal kita pilih, kita matikan centang dari kamera klipnya, lalu kita buka. Kita bisa masukkan video di mana, di directory yang sudah kalian persiapkan. Ya seperti itu untuk background image-nya. Lalu saya tutup kembali panel ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk ini adalah tampilan dari kamera, sehingga ketika kita merubah kamera di sini, kita bisa meng-adjust kamera dari sini. It's 14 hours. Ataupun dari sini. Oke. Seperti itu. Lalu di sini dengan menggeser di sini di ujung panel ini terdapat garis berbentuk segitiga. Ini saya klik kiri di sini, lalu saya tarik untuk membagi dua view di sini. Nah, untuk yang ini saya biarkan menjadi 3D view karena ini adalah ruang kerja kita untuk melihat objek yang ada di 3D world kita. Nah, yang ini saya biasanya menggunakan ini sebagai graph editor untuk melihat grafik. Bisa kita lebarkan atau bisa kita jadikan satu view dengan menekan shift spasi di sini. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan ini 3D view. Dan ini akan saya bagi menjadi 3 biasanya. 1, 2, dan 3. Setelah saya bagi 3, di sini saya pergunakan sebagai dropsheet. Di sini adalah untuk dropsheet, dan saya biasanya aktifkan ini include channel relating to select object and data. Jadi hanya channel yang kita seleksi saja yang dropsheet-nya muncul di sini. Oke. Seperti ini. Dan untuk mengotak-atik action bisa kita pindah ke action editor juga. Lalu untuk panel yang ini saya rubah ini menjadi movie sequence editor, di mana ini fungsinya adalah ketika kita menganimasikan karakter yang membutuhkan dialog, kita bisa menempatkan audionya di sini. Audio filenya bisa kita tempatkan di sini sebagai guide untuk apa yang akan kita gerakan. Namun ini cukup bisa setelah kita memasukkan audio filenya, biasanya saya tutup seperti ini. Dan kita bermain di sini. Di sini kita rubah untuk grafik pergerakannya, dan di sini bisa kita pantau untuk keyframe-nya terletak di mana saja pada dropsheet ini. Lalu saya biasanya aktifkan rotation dan location-nya karena scaling biasanya jarang terjadi untuk karakter yang menggunakan armatur. Biasanya scaling hanya dipergunakan untuk beberapa tulang seperti tulang jari misalnya. Dan di sini saya biasanya menggunakan transform orientation-nya normal. Ya. Dan ini adalah layout yang saya kira cukup nyaman untuk saya pergunakan dalam menganimasi. Dan ini bisa kita rubah menjadi layout kita, misalnya kita bisa beri nama lagi.
Ya, misalnya seperti ini. Ya, sekian mungkin untuk tutorial kali ini. Saya hanya memberikan beberapa tips untuk agar kalian bisa sedikit lebih nyaman dalam menganimasi. Tapi pada dasarnya tentukan sendiri style kalian, tentukan sendiri apa yang menurut kalian lebih nyaman untuk dilakukan. Dan karena kenyamanan dan mood adalah salah satu faktor yang bisa membuat animasi kita lebih baik lagi. Oke, sekian tutorial kali ini. Sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.